Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmal Gojuan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dari semester 3 kelas A. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, mereview bagian kedua yang dipimpin oleh Dr. Emrendi Arianda di SHMH. Di sini saya akan membahas tentang instrumen pemerintahan. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara melakukan sebagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya: 1. Instrumen prasarana meliputi alat tulis, menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung berkantoran dalam sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan peraturan kebijakan perizinan, instrumen hukum keperdataan, instrumen normahan. Dalam memahami instrumen pemerintah harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait, dari yang paling tinggi yang bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suatu hukum tata usaha negara (HTUN), kita menghadapi tingkat norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus ditetapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki instrumen bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR UU sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan basicing. Kedua, perbentukan norma-norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuatan undang-undang yang badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan HTUN. Untuk mengetahui kualifikasi, sifat keumuman, argumen, dan sifat konkret norma hukum administrasi perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk norma. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4, antara lain norma hukum, yang kedua norma hukum individual, yang ketiga norma hukum abstrak, yang keempat norma hukum konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan kepada umum. Yang kedua, ada norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan kepada seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatan bersifat konkret. Yang ketiga, hukum umum konkret adalah hukum suatu norma harus yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatan sudah tertentu konkret. Yang keempat, norma hukum individual abstrak adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seseorang atau orang-orang tertentu yang perbuatan bersifat abstrak belum konkret. Misalnya, izin gangguan, izin pengelolaan lingkungan hidup. Contoh, norma hukum yang berlaku terus-menerus. Kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang terdiri dari tidak diikuti oleh suatu norma lainnya. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas 2 norma hukum. Yang ketiga, norma hukum primer adalah
Norma hukum yang bersifat aturan patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma yang berisi tata cara pergaulan apabila norma hukum primer itu tidak terpenuhi. Juga ada peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum abstrakto atau general norm, sifatnya mengikat umum berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses, yang kedua perundang-undangan. Menurut pengaturan undang-undangan memiliki ciri sebagai berikut. Peraturan perundangan bersifat umum komprehensif. 2. Peraturan undang-undangan bersifat universal. 3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri secara sendiri. Dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Juga menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat umum berwenang yang mengikat secara umum. Ya, juga ada kewenangan legislatif pemerintah atau institusi negara. Ada dua macam, yaitu kewenangan legislatif yang mandiri, dalam artinya dibuat oleh pemerintah tanpa memberikan DPR, berwujud keputusan-keputusan Beluisiten wal Strategi. Juga ada kewenangan legislatif kolonial, artinya dibuat bersama-sama pihak lain DPRD secara formal disebut undang-undang peraturan daerah. Sekian dan terima kasih.